perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran, menurut saya, Anda boleh cobalah. Justru Anda makin sakit karena keinginan Anda nggak tercapai. Udah berteori begini, udah berkonspirasi begini, tapi hasil yang Anda inginkan nggak akan tercapai kan? Kalau dilihat misalnya omongan saya 2014 terhadap Pak Prabowo, entah apa. Iya, padahal abang dulu kan entah macam-macam juga. Berseberangan ya? Iya, nggak ada apa-apanya tuh kupu papa. Dan itu perbuatan tercela. Jadi perbuatan tercela itu tidak hanya 5-10 tahun lalu, tapi hari ini ketika dia tidak gentle mengakui, maka kemudian cukup alasan untuk tidak melantik dia kalau pendekatannya ekstra konstitusional. Ramai sekali tentang Fufu Fafa. Bapak mendengar nggak Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak? Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja. Itu terlalu kecil lah untuk saya bahas. Bapak komentarin. Saya akan ajak Anda langsung ngobrol ya dengan Bung Rocky. Bung Rocky di media sosial ini sedang rame disebutnya gerakan pasang satu foto saja. Itu maksudnya hanya foto Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang dipasang gitu, sementara untuk posisi wakil presiden hanya dipasang bingkai foto dengan tulisan Fufu Fafa. Gerakan ini kan yang sering kita sebut sebagai munculnya social disobedience ya, pembangkangan sosial. Artinya 99,9% memang akun Fufu Fafa itu adalah clear, loud and clear bahwa itu adalah akun milik mantan wali kota Solo atau juga wakil presiden terpilih kita, Gibran. Setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non harus diseret ke meja hijau. Kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo nggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Tidak iya. Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Kalau respon Pak Jokowi sendiri Soal apa? dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih ke masalah personal ya, ke Beliau- anak-anaknya. Nah, Iya. abang kan dekat ya dengan presiden. Beliau- Respon Pak Presiden sendiri gimana sepanjang yang abang pantau? Ya tentu ada lah, masuklah gangguan-gangguan itu ke beliau. Tapi lebih sering ya beliau mengutamakan kerja, datang mengunjungi masyarakat, meresmikan sesuatu dengan berbagai macam risiko. Kan juga bisa diteriakin orang di lapangan. Iya, tapi akhirnya kelihatan juga yang teriak itu cuma satu orang, yang teriak itu cuma 2 orang, tapi sebagian besar masyarakat lain menyambut presiden. Dan itu juga tergambar dari hasil surveinya Kata Data kan. Survei mereka di 6 provinsi paling padat, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi itu paling rendah 70% di Jakarta. Jawa Tengah 80%, Sumatera Utara 77%, Jawa Timur 79%. Jadi masih sangat tinggi. Abang nggak pernah dipanggil oleh Pak Jokowi untuk diminta pendapat bagaimana cara? Ada kita ngobrol, tapi nggak terlalu banyak kita ngobrol soal ini. Karena ya perkembangannya gimana? Gini-gini Pak. Di media sosial gimana? Gini-gini Pak. Oh ya sudah. Jadi nggak per kasus gitu ya? Nggak komentari per kasus. oleh Pak Jokowi ya, Pak, Pak? nggak. Habis waktu presiden. Jadi jangan kita membayangkan nih orang di level presiden, di level menteri kayak kita yang melototin isu terus panas, terus marah-marah, enggak. Di level mereka itu level kematangan emosinya, level pikirannya, prioritas pikirannya berbeda dengan kita. Prioritas pikiran mereka kerjaan. Ada pekerjaan menumpuk di atas meja mereka. Ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, apalagi ini menjelang akhir masa pemerintahan. Ada banyak sekali yang harus diberes dan maksudnya diselesaikan. Dan menurut saya mungkin hanya sebagian kecil waktu untuk memantau isu-isu. Jadi jangan samakan dengan kita. Kita itu sambil makan lihat HP. Iya, mau kamar mandi lihat HP, lagi istirahat lihat HP. Mau mungkin bisa 6 jam, 7 jam All the sehari. time ya kan? Kita ngelihat berita, wah, terus terganggu jiwa kita gara-gara ngelihat berita. Enggak, orang di level itu sudah mungkin sejam, 2 jam lihat HP. Berarti ekspektasi para teman-teman yang untuk memanfaatkan mengganggu nggak tercapai Bang ya? Termasuk Pak juga Jokowi nggak terganggu sama sekali. menurut saya nggak terganggu. Termasuk juga misalnya mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran. Menurut saya, Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia.
Justru Anda makin sakit karena keinginan Anda nggak tercapai. Udah berteori begini, udah berkonspirasi begini, tapi hasil yang Anda inginkan ya akan tercapai kan? Ya level emosinya sudah beda di level itu. Anda mau menakar Pak Prabowo sama level emosinya dengan Anda? Enggak, beda jauh. Ini kalau mau fair-fairan aja nih. Loh, kalau saya nih langsung nih ada pengakuan nih dari saya nih. Kalau dilihat misalnya omongan saya 2014 terhadap Pak Prabowo entah apa-apa. Iya, padahal abang dulu kan Entah macam-macam juga gitu. berseberangan ya. Iya, nggak ada apa-apanya tuh Fufu Fafa. 2019 juga begitu. Tapi Pak Prabowo dengan tangan terbuka terima kita kok. Menghargai kita dengan luar biasa kok. Jadi saya sadar bahwa di level ini, udah level pemimpin nasional ini, nggak bisa lagi kita takar emosi dan perasaan mereka sama kayak kita menakar emosi teman nongkrong kita. Teman nongkrong kita minta rokok 1, kita ambil 2, bisa bertumbuk kita. Kan begitu. Iya. Bisa begitu kalau teman nongkrong kita, karena level emosinya beda. Cara melihat dunia, cara melihat masyarakat, cara melihat orang, itu beda. Buat Pak Prabowo, menurut saya ya, ini persoalan sangat kecil aja buat Pak Prabowo. Buat Pak Jokowi juga mungkin. Ya mungkin ada soal karena ada keluarga yang ini, tapi bukan persoalan yang terlalu besar menurutku. Nah ini penting, kita membayangkan orang di level pemimpin nasional itu jangan bayangkan kayak kita. Jangan bayangkan kayak kita ketika tetangga beli mobil baru kita demam. Iya. Tetangga beli motor baru ganti motor, jangan kan ganti motor, ganti pelek mobil, kita yang demam. Nggak kayak gitu. Levelnya sudah nggak kayak gitu, jadi sudah berbeda. Dan saya kebetulan dapat opportunity lah, kesempatan, nggak banyak, tapi bergaul dengan orang-orang yang sudah di level itu memang beda. Kalau nggak beda, nggak sampai juga mereka di level itu. Betul. Kita, karena begini-begini aja kita ya nggak sampai kita di level itu, kan gitu aja. Kalau kita mau sampai di level itu ya emosi kita, perasaan kita juga harus beda, nggak sama dengan yang biasa-biasa ini. Menurut saya bagi orang-orang yang tidak mengenal baik Pak Prabowo, itu menganggap ketika ada satu peristiwa itu pasti ada perpecahan. Kenapa? Nalar yang mereka gunakan, teori yang mereka gunakan dalam politik, melihat politik yang jamak ini ya pakai cara pikir realis, cara pikir antagonistik. Jadi ibaratnya saya berhubungan dengan abang itu dalam konteksnya selalu saling mengancam. Pertama, kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya, dalam pengertian saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gus Dur, atau dari Gus Dur ke Ibu Mega dan seterusnya. Saya nggak mau. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik, bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik.